Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Apriliani dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Ini saya akan mencoba membahas mengenai dampak ekonomi kolonialisme Inggris di India. Datangnya bangsa Inggris ke India yaitu dikarenakan faktor kekosongan kas negara, yaitu dikarenakan pada saat itu Inggris kalah dalam Perang Salib sehingga membutuhkan lahan jajahan untuk mengisi kekosongan kas negara. Lalu yang kedua yaitu karena dibukanya kembali terusan Suez yang dapat mempermudah rute pelayaran. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh bangsa Inggris di India yaitu dengan kedatangan EIC, yaitu merupakan sebuah badan niaga yang kepanjangannya yaitu English East Indian Company yang didirikan oleh orang-orang atau pedagang-pedagang London pada tahun 1600. Pemerintah Inggris sendiri memberikan hak kepada EIC ini untuk memonopoli daerah-daerah yang berada di antara Inggris dan juga daerah timur, yaitu India, Indonesia, dan juga Cina. Nah, berkelanjutan, EIC ini berkembang menjadi sebuah badan niaga yang mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Inggris berhasil mengusir Portugis dari India dan juga berhasil menyingkirkan Belanda dari Sri Lanka yang notabene-nya itu dekat dengan India. Nah, pada saat itu EIC mulai menyusun struktur pemerintahan Inggris di India dan juga memerintahkan raja-raja India untuk bersekutu dan juga untuk menyerahkan urusan politik luar negerinya kepada Inggris dan juga diperintahkan untuk membayar upeti dan untuk mengusir perwira-perwira atau misalnya orang-orang barat selain Inggris. Nah, pada saat itu EIC semakin memiliki kekuatan politik yang sangat besar di India. Pada tahun 1884 dideklarasikan oleh Inggris sebagai penyatuan seluruh kawasan anak benua India oleh Inggris. Imperialisme yang dilakukan oleh Inggris di India ini mulai menyadarkan masyarakat dan juga membawa kesengsaraan bagi masyarakat dan juga tentunya menyebabkan dampak tersendiri bagi India. Nah, dampak ekonominya yang pertama yaitu adanya eksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada di India. Seperti yang diketahui bahwa India sendiri memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang banyak. Nah, pada saat itu Inggris memanfaatkan itu untuk melangsungkan atau untuk demi revolusi industri mereka di Inggris. Nah, pada saat itu Inggris mulai membangun pabrik-pabrik yang dimana tentunya bahan mentah itu berasal dari India dan juga India dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil-hasil produksi mereka. Dengan pembangunan pabrik ini India sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari pembangunan pabrik tersebut dikarenakan orang India tidak dilibatkan dalam proses pembangunan pabrik atau misalkan proses penjalanan pabrik tersebut. Selanjutnya, dikarenakan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang dilakukan oleh Inggris di India menyebabkan industri rakyat India hancur, sehingga juga di bidang pertanian India ini juga hancur dikarenakan eksploitasi yang besar-besaran tadi, menyebabkan penduduk ini kehilangan lumbung padinya dan kehilangan tempat untuk mereka ini menanam apa yang bisa mereka makan. Jadi tentunya karena rusaknya pertanian tersebut, maka wabah kelaparan terjadi di kalangan masyarakat dan juga menyebabkan kematian yang besar di India pada saat itu. Dampak selanjutnya yaitu adanya pembangunan jalan rel kereta api yang dilakukan oleh Inggris untuk menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya untuk memasarkan atau membawa hasil produksi mereka kepada daerah-daerah yang akan mereka jual atau mereka pasarkan. Nah, untuk saat ini tentunya jalan atau rel kereta api itu sangat berguna bagi masyarakat India. Tetapi pada zaman kolonial Inggris, jalan rel kereta api itu tidak memberikan keuntungan sama sekali kepada rakyat India. Karena jalan atau rel kereta api itu tidak boleh dipakai oleh warga atau rakyat India dan hanya boleh dipakai oleh Inggris untuk memasarkan hasil produksinya. Sekian penjelasan mengenai dampak ekonomi kolonialisme Inggris di India. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.